Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terdengar suara saya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya. Pak Gubernur yang saya hormati sekaligus saya banggakan dan seluruh jajaran Pak Gubernur yang ikut dalam acara malam hari ini, senior Pak Sapei, para bupati, wali kota, sekda yang mewakili bupati masing-masing yang saya hormati dan banggakan, dan lebih khusus Adinda Irwan yang telah memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini. Pertama tentu kita memberikan apresiasi pada Pak Gubernur. Tadi di dalam sambutan beliau, saya kira ini paripurna sekali sejarah panjang negeri kita Kepulauan Buton yang dirangkai sampai dengan detik ini ya. Ini kita memberikan apresiasi seorang Alimasi ini mempunyai catatan yang sangat lengkap terkait perjuangan kita semua. Jadi ini kita secara pribadi saya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada beliau. Sekarang kita berada pada posisi tentu dengan rasa yang cukup galau karena regulasi kita dengan lahirnya Undang-Undang 23 ya, di mana diamanahkan pada Undang-Undang 23 tersebut bahwa pengalaman kita di dalam pembentukan daerah otonom itu tidak seperti lagi yang lalu-lalu. Di dalam Undang-Undang 23 2014, saya kira itu wacananya sudah lain karena didahului dengan daerah persiapan. Untuk bagaimana pelaksanaan daerah persiapan ini, di dalam undang-undang itu harus ada lahir minimal 2 peraturan pemerintah, yaitu yang pertama tentang penataan daerah itu sendiri dan desain besar penataan daerah. Di dalam gambaran desain besar penataan daerah itu Indonesia atau daerah yang perlu dimekarkan itu dilihat dari batas waktu tertentu. Indonesia idealnya ini berapa provinsi dan berapa kabupaten. Ya, saya bisa cerita sedikit. Pada waktu saya berada di Komisi 2, rancangan peraturan pemerintah ini sudah dibahas dan kita Kepulauan Buton itu masuk di klaster Sulawesi, dan di mana di klaster Sulawesi itu dimungkinkan ada 3 provinsi yang dimekarkan. Salah satunya yaitu di Provinsi Sulawesi Utara, di Provinsi Sulawesi Selatan, dan di kita di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kepulauan Buton. Dalam konsep desain besar itu sudah masuk. Begitu juga konsep peraturan pemerintah tentang penataan daerah itu sudah dikonsultasikan dengan DPR melalui Komisi 2, tetapi sampai dengan sekarang 2 peraturan pemerintah itu belum keluar, dan itulah ditandai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa pemerintah mengambil sikap tidak mengeluarkan peraturan pemerintah itu dalam arti pemerintah melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah. Itu poinnya di situ. Oleh sebab itu, saya kira berdasarkan konstitusi kita tetap dimungkinkan pemekaran daerah itu sendiri. Baik itu pemekaran pembentukan daerah provinsi maupun pembentukan atau pemekaran daerah kabupaten kota. Posisi kita, saya kira apa yang diceritakan dengan cukup lengkap tadi oleh Pak Gubernur, saya kira secara garis besar sejarah panjangnya tidak bisa lagi dipungkiri bahwa daerah Kepulauan Buton itu cukup ideal dan sangat memenuhi syarat untuk menjadi satu provinsi. Tetapi poinnya adalah bahwa pemekaran
provinsi itu adalah pemecahan dari suatu provinsi yang ada. Kita berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau kita melihat posisi Sulawesi Tenggara hari ini dengan 17 kabupaten dengan karakteristik wilayah, daratan dan kepulauan, saya kira sangat beralasan kalau memang Jazirah Sulawesi Tenggara yang sekarang ini jadi provinsi perlu dipertimbangkan dan sangat perlu untuk dilakukan pemekaran dari Sulawesi Tenggara itu sendiri, yang kebetulan yang telah siap sekali untuk menjadi suatu daerah provinsi adalah wilayah Kepulauan Buton. Ya, itu yang sangat siap. Jadi poin yang kita perlu garis bawahi bahwa Sulawesi Tenggara yang begitu luas dengan potensi sumber daya alam yang begitu besar, dan kebetulan bahwa wilayah Sulawesi Tenggara itu terdiri dari beberapa juga suku, etnis dengan kekayaan budaya, tradisi yang perlu dipelihara, dan itu salah satu poin dari tujuan dari pemekaran daerah itu sendiri. Wilayah Kepulauan Buton saya kira tidak bisa dipungkiri dari sejarah panjang dan kekayaan budaya dan kelestarian alam yang dikaruniai oleh Tuhan itu perlu dijaga. Oleh sebab itu, wilayah Kepulauan Buton itu perlu dimanage sendiri di dalam suatu wilayah provinsi. Persoalan yang mungkin perlu disikapi dalam hal ini, yang pertama tentu bagaimana dengan SK Gubernur yang sudah ada. Kebetulan pada beberapa waktu yang lalu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, telah disampaikan kepada Pak Ketua DPD, dan kebetulan pada waktu itu saya mendampingi, dan sekembalinya dari Benteng Keraton pada waktu itu kita diskusi, dan Pak Lanyala itu menyampaikan pernyataan sekaligus memahami sekali bahwa memang Sulawesi Tenggara ini perlu dimekarkan dan Kepulauan Buton ini sangat memenuhi syarat. Momentum apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, yaitu kalau ruang Papua ini terbuka, maka tekad kita untuk bagaimana Kepulauan Buton ini bisa masuk. Karena berbagai alasan dan pertimbangan, selain pertimbangan-pertimbangan teknis yang selama ini kita sudah sampaikan, dan juga beberapa kajian-kajian yang secara internal kami, baik itu waktu di DPR maupun di DPD sekarang, ini melihat memang Jazirah Sulawesi Tenggara, wilayah kepulauan ini mempunyai posisi yang sangat strategis, karena diapit oleh Alki 2 dan Alki 3, dan selain itu juga ada potensi-potensi sumber daya alam yang sampai sekarang ini belum terungkap, tetapi memiliki kekayaan yang memberikan suatu gambaran-gambaran bahwa masa depan Indonesia itu sebagian itu ada di Jazirah Sulawesi Tenggara dan juga berada di Jazirah Kepulauan Buton itu sendiri. Oleh sebab itu saya kira dengan lahirnya keputusan gubernur ini, kita sebenarnya fokus bagaimana menyikapi, menindaklanjuti daripada SK gubernur ini, sehingga nanti ini menjadi suatu landasan kita untuk menyiapkan diri. Nah, itu yang mungkin beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Dan yang kedua, saya kira karena di dalam nuansa Undang-Undang 23 tahun 2014 itu, bahwa untuk menjadi suatu daerah yang dimekarkan itu didahului dengan daerah persiapan. Nah, bagaimana suatu daerah persiapan? Tentu dalam kesempatan ini perlu kita menjadi komitmen bersama bahwa selain bagaimana menyiapkan administrasi dan kelengkapan lain, tetapi dari aspek kewilayahan, sarana prasarana penunjang, dan bagaimana layaknya suatu daerah yang betul-betul siap, mungkin sudah harus dipertimbangkan dengan duduk bersama wilayah-wilayah cakupan dipimpin oleh Pak Gubernur, dan bagaimana sinergitas di dalam pembangunan dan roadmap pembangunan kawasan Kepulauan Buton itu di dalam satu konsep bagaimana
Kepulauan Buton itu sinergi di dalam satu kesatuan wilayah, satu kesatuan budaya, satu kesatuan kekuatan sebagai suatu wilayah administrasi pemerintahan yang tentu didukung oleh infrastruktur yang memadai dengan sumber daya manusia yang siap untuk menyongsong masa depannya yang akan datang. Tentu ini berada di tangan kita semua dan tentu kepada pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk bisa kita satukan pemikiran agar bagaimana menyiapkan daerah Kepulauan Buton ini lebih betul-betul siap seperti yang diamanakan oleh undang-undang itu sendiri. Saya kira itu komentar saya dan catatan saya terkait dengan acara pada malam hari ini. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur. Semoga Pak Gubernur sehat dan kita semua sehat dan tetap dalam lindungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.